Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-17. Kitab Yehezkiel pasal 17, nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop, lambang ketidaksetiaan Raja Sedekia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Seekor burung raja wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu, dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Dalam pada itu ada juga burung raja wali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh, pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu, dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Katakanlah kepada kaum pemberontak,
Tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan, lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu, dan dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir, supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja. Karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu daripadanya, dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dan Firaun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang. Pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyuguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku, yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku,
Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-17. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang akibat tidak setia berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yehezkiel 17 ayat 10 dengan bunyi nas. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kala ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pasal yang ke-17 kitab Yehezkiel adalah perumpamaan sekaligus teka-teki yang memiliki arti dan makna rohani yang harus dijelaskan. Tuhan telah berulang kali menyampaikan firman-Nya dengan bahasa yang dapat dimengerti dan juga dengan lambang melalui hambanya Yehezkiel kepada umat-Nya Israel. Namun mereka terus saja mengeraskan hati mereka. Dan akhirnya Tuhan menyindir Israel atas ketergantungan mereka kepada bangsa-bangsa lain dan bukan kepadanya dengan sebuah teka-teki dan juga suatu bentuk perumpamaan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua Yehezkiel pasal yang ke-17, yaitu seekor raja wali besar yang datang ke gunung Libanon dan mengambil puncak pohon aras. Apa artinya? Raja wali besar adalah lambang bagi Raja Nebukadnezar dari Babel yang datang ke Libanon, yaitu Yerusalem, berdasarkan ayat yang ketiga dan ayat yang ke-12 Yehezkiel 17. Raja Nebukadnezar akan membawa pucuk pohon aras yang paling ujung, yaitu melambangkan Raja Yoyakin dari Yehuda dan mengangkutnya ke dalam pembuangan di Babel. Lihat kitab 2 Raja-Raja 24 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Dan setelah mengangkut semua penguasa dan orang yang berkuasa di sana, Raja Nebukadnezar menempatkan seorang dari keturunan raja untuk memimpin sisa yang tinggal di kerajaan Yehuda dan mengadakan perjanjian dengan Raja Sedekia. Tapi bukannya taat, Raja Sedekia dari Yehuda itu kemudian memberontak terhadap Nebukadnezar dan berpaling kepada Mesir untuk meminta bantuan militer, yaitu kuda dan juga tentara-tentara yang banyak. Lihat terang besar Alkitab Yehezkiel pasal 17 ayat 4 sampai 8. Ayat 11 sampai 15 dan bandingkan juga dengan terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 24 ayat 20. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 261 alinea pertama menjelaskan bahwa dari antara bangsa itu yang dengan cepat membawa mereka kepada kehancuran adalah raja mereka sendiri, yaitu Sedekia. Dengan tidak menghiraukan sama sekali nasihat-nasihat Tuhan yang diberikan melalui nabi-nabi dan dengan melupakan hutang penghormatan yang harus ia bayar kepada Nebukadnezar. Sedekia juga merusak sumpah hikmat mengenai kesetiaannya yang dilakukan dengan nama Tuhan Allah Israel. Raja Yehuda itu memberontak terhadap para nabi, terhadap yang telah berbuat baik kepadanya dan terhadap Allahnya. Dalam kebijaksanaannya sendiri yang sia-sia itu, ia mencari pertolongan kepada musuh kejayaan Israel dahulu kala, dengan menyuruh utusannya ke Mesir supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, maka oleh akibat memandang ringan sumpah dan mengingkari perjanjian itu, maka Raja Sedekia mendatangkan petaka dan maut atas dirinya sendiri. Dan angin timur
yaitu pasukan Babel datang dan mengangkut Raja Sedekia tertawan ke Babel dan ia mati di sana. Lihat terang besar Alkitab Yehezkiel pasal 17 ayat 9 sampai 10, ayat 16 sampai 21 dan bandingkan dengan kitab 2 Raja-Raja 25 ayat 7. Begitulah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, perumpamaan berikut tentang burung Raja Wali besar yang lain dengan pohon anggur yang mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkan kepadanya supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Tapi oleh karena ia tidak memberi hasil, maka datanglah angin timur menimpa dia hingga layu dan kering. Demikianlah Raja Sedekia diangkut tertawan dan mati di negeri Babel. Sahabat-sahabat firman, teka-teki itu akhirnya mendapatkan jawaban bahwa Tuhan akan merendahkan bahkan membinasakan orang-orang yang meninggikan dirinya dengan bersekutu dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan yang tidak bergantung kepadanya. Tetapi Tuhan akan meninggikan orang-orang yang mencarinya dan tetap menaruh harap kepadanya. Maka untuk mengganti pucuk pohon aras yang telah patah itu, maka sesungguhnya dari garis keturunan Raja Daud, Tuhan akan mengambil satu lagi carang dari pucuk yang paling ujung yang masih sangat muda dan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas, yaitu Gunung Israel. Pucuk atau tunas muda itu akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, membawa manfaat bagi burung dan hewan dari segala jenis. Siapakah pucuk yang masih sangat muda itu? Ya, dialah Mesias, dan melalui dia kerajaan Allah akan datang membawa berkat kepada seluruh dunia. Seluruh dunia dilambangkan dengan burung-burung dan hewan-hewan dari segala jenis. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, melalui pasal yang ke-17 kitab Yehezkiel ini, kita belajar bahwa pohon tinggi akan direndahkan dan pohon hijau akan mengering. Tetapi pohon Tuhan akan tumbuh subur, dan ini memberi arti bahwa setiap bangsa seperti Babylon dan Mesir akan binasa. Tetapi kerajaan Allah akan kekal dan dimuliakan. Inilah pesan bagi kita hari ini. Lihat Yehezkiel pasal 17 ayat 22 sampai 24 dan bandingkan dengan kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 dan kitab Yeremia pasal 23 ayat 5 dan kitab Yohanes 34 ayat 23. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, kita harus setia. Kita tidak boleh seperti Sedekia dan rakyat-rakyat Yehuda pada umumnya. Kita harus setia. Mengapa kita harus setia? Sebab Tuhan sudah menjadikan kita sebagai orang yang dimerdekakan dari dosa. Renungkanlah ini, sahabat-sahabatku. Memang kita telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kita mempergunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lihat Galatia 5 ayat 13. Kesetiaan adalah pintu kesuksesan bagi orang percaya, tetapi yang paling utama, kesetiaan adalah pintu menuju keselamatan yang kekal. Tetap setia kepada Tuhan, maka kita akan dituntun kepada keselamatan yang kekal itu. Mari renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku.
ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku, setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidup.